Halo guys, aku mau jujur nih. Selama ini aku pikir aku bisa ngetik. Maksudnya ya bisalah, tugas kuliah selesai, bikin laporan juga aman. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, sebenarnya aku bukan bisa ngetik. Aku cuma hafal posisi beberapa tombol. Dan ternyata ini beda banget loh. Beberapa hari terakhir aku lagi belajar skill yang mungkin dianggap sepele sama banyak orang, yaitu belajar mengetik 10 jari. Aku pakai website Typing Club buat latihan dari nol. Awalnya aku mikir, gampang lah, tinggal pencet tombol doang. Ternyata enggak. Pas pertama masuk latihan, aku malah disuruh fokus ke beberapa huruf dasar dulu. Bukan langsung ngetik paragraf panjang, bukan langsung balapan kecepatan, tapi cuma huruf-huruf sederhana. Kayak misalnya F dan J. Jujur aja, aku sempat mikir, ini serius? Masa cuma begini doang? Tapi setelah dicoba, ternyata otakku langsung proses. Biasanya aku mengetik pakai cara yang sangat ilmiah, yaitu melihat keyboard lalu berharap jari menemukan tombol yang benar. Sedangkan di Typing Club, setiap jari punya tugas masing-masing. Jari telunjuk punya wilayah kerja sendiri, jari tengah pun punya sendiri. Begitupun jari lainnya. Bahkan jari kelingking yang biasanya cuma jadi penonton ternyata punya pekerjaannya loh. Dan pas aku mulai mengikuti aturan itu, aku sadar kalau selama ini aku sering mengetik dengan cara yang kurang efisien. Makanya aku memutuskan buat belajar dari nol lagi. Kadang kita terlalu fokus belajar skill besar sampai lupa kalau skill kecil juga bisa memberi dampak besar. Coba bayangin, kalau setiap hari kita ngetik tugas, laporan, skripsi, chat, email, atau kerjaan lain selama berjam-jam, terus kecepatan ngetik kita 2 kali lipat, berapa banyak waktu yang bisa dihemat? Kelihatannya sepele, bisa ngetik cepat, mungkin hasilnya lebih besar, lebih efisien. Yang lucunya adalah pas latihan tadi, akurasiku sempat turun, salah berkali-kali, harus mengulang lagi. Padahal katanya yang diketik cuman kombinasi huruf sederhana. Tapi di situ aku jadi sadar sesuatu. Seringkali kita merasa tidak berkembang karena kita mengukur diri dari hasil akhir. Padahal saat belajar skill baru, yang paling penting justru membangun pondasi. Dan pondasi memang membosankan, makanya banyak orang berhenti. Banyak orang ingin hasil level 100, tapi malasnya menjalani level 1. Termasuk aku. Makanya sekarang aku lagi mencoba menikmati prosesnya. Walaupun pelan, walaupun masih banyak salah, walaupun kecepatannya belum keren, karena tujuan utamanya bukan terlihat hebat hari ini. Tujuannya adalah menjadi lebih baik daripada diriku yang kemarin. Ngomong-ngomong, aku penasaran, kalian kalau ngetik itu termasuk tim melihat keyboard atau sudah bisa 10 jari? Atau sudah hafal letak huruf di keyboardnya? Jujur di komentar ya, karena setelah aku mulai belajar ini, aku jadi sadar ternyata banyak orang yang kelihatannya ngetik cepat, tapi sebenarnya masih pakai metode tebak-tebakan seperti aku dulu. Seperti aku sekarang ding. Kalau sekalian pernah belajar touch typing juga, kasih tips di komentar ya. Siapa tahu bisa bantu aku yang masih sering salah pencet tombol ini. Dan kalau kalian mau lihat perkembangan latihan aku sampai benar-benar bisa ngetik cepat, ikuti seri ini karena aku bakal update terus prosesnya. See you.